Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farradal hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahnya yang kompak dong. Bu. Allahnya jangan berhenti kalau tangan saya belum mentok. Siap? Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus orang belum mentok. Oh iya belum. Wa Sadaqallahul azim. Salam silaturahim kami sampaikan kepada para bapak dan ibu jamaah sekalian yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Yang mulia para guru, para asatidz, tokoh masyarakat dan para orang tua, juga jamaah Masjid Jami Darussalam, calon tamu Allah, duyufullah, keluarga besar Bapak Ibu Haja Siti Suparti, dan juga seluruh jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Yang pertama yang saya hormati Bapak Haji Adjan Sahrudi, Ibu Hajayati, Bapak Haji Ali Adjansah, Ibu Alena Rizki, Lutfiana Syahira, Naura Sohibah, dan Muhammad Akram Muyassar, yang insya Allah pada tahun ini calon-calon tamu Allah ini akan melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kita doakan semoga perjalanan hajinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam melaksanakan ibadah hajinya, dan mudah-mudahan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah, para bapak dan ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Karena begitu banyak Allah berikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah, juga nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, pada pagi menjelang siang ini kita dapat hadir memenuhi undangan sahibul bait dalam acara Walimatus Safar Haji yang insyaallah pada tanggal 29 Mei mic-nya mati. Ya, dideketin baru diem dah. Tanggal 29 Mei tahun 2024, yaitu Bapak Haji Ardiansyah beserta keluarga akan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Salawat dan salam semoga Allah curahkan dan juga limpahkan kepada manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, Ibu Hajah Siti Suparti mengundang kita dalam rangka meminta doa dan juga memohon maaf. Betul gak? Kalau Bapak Haji Ardiansyah beserta keluarga datang ke rumah satu-satu repot. Makanya kita diundang nih semuanya dalam rangka memohon maaf dan minta izin. Karena memang ibadah haji ini ibadah yang sangat luar biasa. Jangan sampai ketika kita berangkat melaksanakan ibadah haji, kita masih ada urusan dengan sesama manusia. Betul? Makanya Pak Haji Ardi beserta keluarga besar mengundang kita untuk kiranya Bapak dan Ibu bisa memberikan maaf. Karena memang ibadah haji ini ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang paripurna, ibadah yang sangat memerlukan fisik yang amat kuat. Maka pintu maaf Bapak dan Ibu diharapkan, sehingga Bapak Haji Ardiansyah beserta keluarga undang kita untuk memohon maaf. Kira-kira dimaafin gak? Dimaafkan gak? Alhamdulillah. Untuk itu kepada calon tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman, duyufur rasul, yang pertama adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa harus bersyukur? Karena dari sekian banyak calon-calon tamu Allah, kita salah satu calon tamu Allah yang dipilih oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Banyak orang yang hartanya berlebihan, kekayaannya berlimpah ruah, tapi begitu diingatkan untuk melaksanakan ibadah haji, diingatkan untuk melaksanakan ibadah umroh, jawabannya enak sekali. Apa katanya? Belum ada panggilan. Itu budek itu orang. Budek, Bu. Nabi Ibrahim sudah mengundang kita. Jadi ketika Nabi Ibrahim membuat bangunan Ka'bah, selesai membuat bangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengundang manusia. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Hajj. وَأَذِّرْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Kata Allah melalui lisannya Nabi Ibrahim, وَأَذِّرْ فِي النَّاسِ, dan undanglah manusia bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi Nabi Ibrahim sudah mengundang kita manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim bingung, gimana kami mengundang ya Allah, sementara kami ada di tengah padang pasir, tidak ada manusia satupun yang ada saat itu. Tapi kata Allah, cukup engkau undang saja. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Maka nanti suatu saat akan
akan datang seluruh manusia dari segala penjuru dunia. Ya'tina min kulli fajjin amiq, dengan kendaraan onta-onta yang kurus-kurus. Maka terbukti tanah Haramain itu tidak pernah sepi daripada manusia, apalagi musim haji. Jangankan musim haji, ibadah umroh saja itu jamaahnya banyak. Maka sangat luar biasa. Inilah yang pernah dijanjikan oleh Allah, bahwa setiap hari seluruh manusia dari segala penjuru dunia datang memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan haji dan melaksanakan umrah. Makanya alhamdulillah. Jadi yang pertama bersyukur. Orang kaya hartanya banyak tapi belum ada niat, ya jangan. Makanya yang pertama nih, saya niat dulu, niat yang kuat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan tiap-tiap urusan pasti harus ada niatnya. Niat kita berhaji. Pengen gak haji? Pengen gak haji? Bu, pengen haji? Udah nabung belum? Udah nabung belum? Ada yang belum. Niat haji dibarengi sama nabung. Kalau cuma niat doang, nggak ada usaha nabung, percuma. Betul nggak? Apalagi tadi Pak Jadian sudah ngasih tuh diskon. Japri aja, japri, tenang aja. Kalau beliau mengatakan diskon, insya Allah diskon. Jadi jangan takut, tinggal telepon beliau. Pak Haji, saya cuma punya uang sekian. Kata Pak Haji, tambahinlah sedikit, pasti berangkat. Amin. Hati-hati gitu loh. Jadi luar biasa. Ariyati travel yang murah tapi tidak murahan. Betul nggak Pak Jardansyah? Murah tapi nggak murahan. Makanya yang pertama, niat kita untuk melaksanakan ibadah, niat yang kuat. Punya niat, Bu? Punya banget ya. Niatnya udah mantap banget ya, Bu ya. Nabung belum? Ya, yang laki-laki, yang bapak-bapak jawabnya belum lagi. Gimana mau berangkat? Gak berangkat kalau nggak nabung. Jadi yang pertamanya. Oleh karena itu, kepada calon tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman, duyufur rasul, niat kita haji karena Allah. Bukan karena ingin dipanggil Pak Haji, bukan karena ingin dipanggil Bu Haji. Jadi nanti begitu pulang dari haji, namanya disebut juga dengan sebutan nama doang, nggak dipanggil haji, jangan nggak nengok. Ada yang begitu, ada banyak. Ya Ali, contohnya nih Pak Haji Ali. Si Alinya nggak mau nengok-nengok, enak aja lu, gua udah haji kan. Dipanggil cuma nama doang. Haji itu cuma adat istiadat jamaah Indonesia. Jadi yang namanya haji itu disebut cuma di orang Indonesia saja. Jadi kalau hajinya satu, tulis hanya satu haji. Hajinya dua, ha. Hajinya tiga, ha. Hajinya 7, ha. Tuh. Jadi yang pertama, niat karena Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Kalau sudah karena Allah, maka fokuskan ketika kita berada di tempat-tempat yang mustajabah, di tempat-tempat yang suci, kita ibadah karena Allah. Makanya sangat luar biasa. Jadi yang pertama, mantapkan niat dulu. Niat kita haji karena Allah. Yang kedua, pelajari manasik haji atau manasik umroh
Karena ilmu itu perlu dipelajari. Pengamalan ilmu itu kalau tidak kita mempelajari ilmu, ditolak amal kita. Kita beramal tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima. Makanya pelajari gimana tata cara manasik haji. Di antara rukun-rukun haji, nih, yang pertama rukun haji itu adalah niat untuk ihram. Niat untuk ihram ditandai dengan memakai baju ihram. Niatnya itu. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Ya, al-hajju arafatun. Haji itu harus wukuf di padang Arafah. Kalau kita tidak wukuf di padang Arafah, haji kita batal. Batal Arafah. Makanya orang yang sakit, orang yang tidak sehat, begitu berangkat ke Arafah harus dibawa walaupun ditanduk. Karena itu rukun yang kedua, wukuf di padang Arafah. Nanti setelah wukuf, kita akan menuju ke Musdalifah. Ngapain di Musdalifah, Bu? Nyari batu, nyari kerikil. Tapi yang namanya mabit di Musdalifah bukan rukun haji, wajibnya haji. Jadi kalau tidak bisa melakukan, digantikan sama orang, boleh. Namanya wajib haji. Setelah kita mabit di Musdalifah, nginep semalam, kita berangkat ke Mina. Untuk apa? Balang jumroh, jamarot. Ini rukun, apa masuk bagian daripada wajibnya haji. Setelah kita selesai, mau ngambil nafar awal silakan, ngambil nafar tsani juga boleh, silakan. Makanya ada lagunya. Dari padang Arafah lalu ke Musdalifah, bermalam di Mina, melempar 3 jumroh. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga menjadi haji yang mabrur, hajjah mabrur. Panggilan haji telah lagi menunaikan ibadah. Panggilan Baitullah, tanah suci Mekah, ya Makkatul Mukarramah. Itu nyanyiannya tuh, panggilan haji. Enak gak, Bu? Enak gak, Bu? Enak. Sama Kori tadi enakan mana suaranya? Alhamdulillah saya gini-gini Kori juga, Bapak Ibu pernah ikut MTQ. Alhamdulillah tingkat kecamatan dapat juara 1. Alhamdulillah pesertanya cuma 3, yang 2 nggak hadir semua. Alhamdulillah dapat juara 1. Nah, baru kemudian rukun haji yang kedua, yang ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah dari mulai Hajar Aswad. Nanti Hajar Aswad ditandai dengan lampu hijau yang sebelah kanan. Yang nggak perlu dikasih tahu, Pak Jiansa beserta keluarga udah bolak-balik ke sana, udah pasti tahu. Cuma sekedar mengingatkan saja. Sambil kita lambaikan tangan, kita angkat tangan, Bismillah, Allahu Akbar, kecupmu. Baru kita mulai mengelilingi Ka'bah. Putaran pertama yang dibaca, kalau ikut buku panduan terlalu panjang, baca yang singkat boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kepanjangan boleh singkat, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, boleh.
Masih kepanjangan, subhanallah, 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 boleh. Masih kepanjangan juga, Allah, 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 boleh. Masih kepanjangan juga, kebangetan lu cuma Allah aja enggak. Ini Ka'bah. Ini rukun haji yang ketiga. Kemudian setelah kita selesai tawaf, kita diharapkan untuk bisa melaksanakan sholat sunnah ba'da tawaf. Persisnya di belakang makom Ibrahim. Tapi kalau persis di belakang makom Ibrahim nggak bisa, maka kita sedikit agak ke belakang, agak menjauh. Kita diharapkan bisa melaksanakan sholat sunnah ba'da tawaf. Kira-kira habis mengelilingi Ka'bah haus nggak? Haus. Selesai kita sholat sunat tawaf, kita dianjurkan untuk minum air zam-zam. Air zam-zamnya banyak. Mau yang dingin, mau yang not cold, yang nggak dingin boleh. Ketika kita sudah ngambil air zam-zam, diharapkan kita minum air zam-zam, disunnahkan berdiri. Nih, untuk minum zam-zam di sekitar Ka'bah disunahkan menghadap ke Ka'bah. Sambil baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar. Minum sekali, jangan sekali habis, Ustaz. Sedikit-sedikit, 1, 2, 3, masih kurang, nambah segelas. 1, 2, 3, masih kurang, nambah segelas. 1, 2, 3, masih kurang, udah kekenyangan ntar, nanti kembung lagi. Nah ini dia. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah haji, hal-hal yang dilarang jangan kita kerjakan. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu bulan-bulannya sudah ditentukan. Maka barang siapa yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang, fala rofasa, maka sekali-kali jangan berbuat rofas. Bu, ibu, tahu rofas? Berkata yang tidak baik, berkata yang jorok-jorok, nggak boleh. Wala fusuqo, dan gak boleh berbuat dosa, gak boleh berbuat fasik. Wala jidala, dan gak boleh diskusi, gak boleh berbantah-bantahan, gak boleh protes. Ini dilarang. Maka ketika kita sudah mau melaksanakan ibadah haji, hal yang 3 ini jangan kita lakukan. Termasuk begitu kita berada di hotel, ada makanan yang disajikan oleh hotel, kita rasakan nggak enak, pasti nggak enak terus. Jadi pesan saya kepada jamaah, begitu makan yang pertama, nikmat, enak, insya Allah seterusnya jadi enak. Jangan kayak saya. Ini pengalaman pribadi nih. Tadi Pak Haji Ardiansyah ngomong juga pengalaman pribadi. Saya juga akan mengatakan pengalaman pribadi ini, cerita saya. Saya ingat dulu waktu umroh pertama tahun 2012. Ya, saya bisa melaksanakan umroh, alhamdulillah. Wasilanya saya sambutan atas nama calon pengantin wanita. Ini wasilanya nih. Begitu selesai sambutan, ditanya, Ustadz udah pernah ke Mekah belum? Belum. Pengen gak ke Mekah? Pengen. Alhamdulillah perjanjian saya itu 2012 pertama kita ikut Army Nareka. Mahal kali mereka.
ongkosnya dikasih saya. Namanya umroh kosasi. Ongkosnya namanya umroh kosasi. Umroh haji macam-macam Bapak Ibu. Ada juga haji umroh abidin. Tahu abidin? Atas biaya dinas. Tuh macam-macam orang haji, orang umroh. Ada juga haji umroh Abu Bakar. Tahu Abu Bakar? Atas budi baik Golkar. Dulu waktu Golkar masih jaya Golkar. Nah sekarang Gerindra. Haji Abu Bakar tuh. Ada juga Haji Mansur. Tahu Haji Mansur? Halaman digusur. Haji Mansur halaman digusur. Ada juga Haji Jamesbon. Tahu Jamesbon? Jaminan sawah sama kebon. Yang kesian ibu-ibu tiap tahun jadi Haji Halimah. Tahu Haji Halimah? Nganterin ke Halim, pulang lagi ke rumah. Nih, saya pengen kasih doa buat ibu bapak biar cepat berangkat haji. Mau tahu doanya? Mau tahu nggak? Mau tahu banget? Nah, ada salah satu doa yang bisa mempercepat kita bisa haji dan umroh. Perhatikan nih. Bu, perhatikan. Bu, habis wudu, kadang-kadang ibu lupa baca doa wudu. Betul? Betul? Langsung aja sholat. Padahal ketika kita membaca doa wudu, itu salah satu amalan yang bisa mempercepat kita berangkat haji, berangkat umroh. Doanya bisa kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu baca selesai wudu. Yang pertama. Ini pengen saya kasih amalan yang banyak nih biar cepat berangkat haji, berangkat umrah. Yang kedua, ada lagi. Iya, insya Allah. Yang benar sudah saya praktekkan. Baca doa di antara dua sujud. Bisa kan doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. Banyakin tuh doa. Apalagi kalau kita sholatnya sendirian. Kalau sholat berjamaah, imam baca Rabbighfirli lebih dari 3 kali, nanti makmumnya kabur. Jadi ketika sholat sendiri baca yang banyak. Boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali. Begitu selesai itu doanya apa? Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami agar kami bisa ziarah kedua tanah suci. Insya tuh doanya. Ada lagi amalan yang lain. Pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak? Habis sholat duha baca surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah fadilahnya, keistimewaannya menarik rezeki. Bapak Ibu sudah baca surah Al-Waqiah selama 1 tahun, kok uang nggak kumpul-kumpul, nggak berangkat haji, nggak berangkat umroh, baca surat tanah. Kalau surat tanah nggak ada surat rumah. Dijual tuh tanahnya, dijual tuh rumahnya, jadi Haji Mansur, halaman digusur. Macam-macam orang haji. Jadi orang yang haji itu bukan hanya orang yang mampu. Orang yang bisa berangkat haji, orang yang biasa berangkat umroh, pasti dimampukan oleh Allah. Banyak tukang air, gerobak air bisa berangkat haji. Tukang bubur naik haji. Bahkan ada jamaah majlis taklim, ibu-ibu udah tua, itu
hadir di pengajian majelis Masjid Islamic Center. Begitu jalan tiba-tiba keserempet mobil Mercedes. Ya Allah, jatuh tuh sih. Untungnya yang nabrak tanggung jawab. Dibawa ke rumah sakit BPP. Begitu selesai, udah sembuh, Bu Haji udah sehat, udah. Cuma si ibu itu nyeletuk, Pak, kok Bapak manggil saya Bu Haji? Saya kan belum berangkat haji. Oh, belum berangkat haji? Belum. Mau berangkat? Mau. Alhamdulillah, karena diserempet mobil. Baru mobil Mercedes-Benz. Jadi kalau ibu pengen berangkat haji, ditabrak sama kontainer. Mati itu mah. Tuh haji itu macam-macam. Haji itu rahasia Allah. Selesai kita tawaf, minum air Zam-Zam, kita menuju ke Safa dan Marwah yang menjadi rukun haji yang keempat. Berjalan kita dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali putaran. 1 ke Marwah, 1 putaran, ke Safa 2, ke Marwah 3, ke Safa 4, sampai akhirnya terakhir ke Bukit Marwah. Selesailah 7 kali. Dan rukun haji yang kelima yaitu tahallul. Tahallul itu memotong rambut. Selesailah yang keenam tertib. Tertib itu artinya berturut-turut. Makanya kepada calon tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman, duyufur rasul, manfaatkan waktu yang cuma singkat. Bagi Ardiansa berapa hari? 21 hari, cuma sebentar. Jadi memang model kita jamaah haji di Indonesia yang reguler, yang murah, ya harinya lama. 41 hari. Tapi semakin mahal, semakin cepat waktunya. Tuh herannya kalau haji. Tapi kalau umroh, semakin mahal, semakin lama harinya. Tuh bedanya haji. Betul nggak? Makanya ada haji reguler, ada haji semi plus, ada haji plus, ada haji plus plus, bulus, ya itu dia. Macam-macam. Ada yang cuma 14 hari, ya Pak Haji ya? Ada yang cuma 14 hari. Nah besok Haji Ardiansa beserta keluarga 21 hari. Waktu 21 hari manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita nanti di Mekah, Allah turunkan rahmat buat orang yang berada di kota Mekah sebanyak 120 rahmat. Yang 120 rahmat dibagi-bagi. Yang 20 rahmat buat orang yang memandang Ka'bah. Bu, Ibu, ngelihat Ka'bah saja 20 rahmat. Cuma ngelihat. Makanya ketika kita berada di sana pasti melihat Ka'bah menangis, mencucurkan air mata, meneteskan air mata. Gimana kita tidak menangis? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya bangunan yang pertama yang dibangun buat manusia namanya Bakkah. Di dalam tafsir Munjid, Bakkah itu artinya tempat penampungan air mata. Maka tidak ada satupun manusia yang begitu melihat Ka'bah tidak menangis, pasti menangis. Karena namanya Bakkah, tempat penampungan air mata. Gimana nggak nangis? Selama ini kita sholat menghadap Ka'bah, betul? Kita bisa lihat Ka'bah cuma di sejadah doang, betul? Sekarang lihat langsung. Ya Allah, daya tarik Ka'bah sangat luar biasa. Memandang Ka'bah diberikan pahala 20 rahmat. Yang 40 rahmat buat orang yang melaksanakan ibadah di sekitar Masjidil
Haram. Baik dia sholat wajib, sholat sunnah, ya kemudian zikir, i'tikaf, tadarus Al-Quran, dan mengerjakan amalan-amalan yang lainnya, diberikan pahala 40 rahmat. Udah berapa rahmat tuh? 60. Yang 60 rahmat lagi buat siapa? Buat orang yang tawaf. Orang yang mengerjakan tawaf diberikan rahmat sebanyak 60 rahmat. Itu di luar sholat kita di Masjidil. Kalau kita sengaja sholat di Masjidil Haram, satu waktu kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat. Besar nggak pahalanya? Besar, 100.000 kali lipat. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Coba dihitung dah pahalanya. Makanya banyak orang pulang haji, orang pulang umroh nggak sholat lagi. Ngaco tuh. Justru pulang haji biar hajinya mabrur, sholatnya tambah mantap. Yang biasanya nggak ke masjid, begitu pulang haji berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Yang tadinya pelit pulang haji biar hajinya mabrur, rajin bersedekah, jadi orang yang dermawan, itu haji mabrur. Ibadahnya semakin meningkat. Kalau dia sudah pulang haji, biar hajinya bisa dipertahankan, diterima oleh Allah, laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Selama di Masjidil Haram, insya Allah Pak Haji Ardi gelombang kedua Pak Haji, langsung ke Mekah. Rata-rata jamaah haji Indonesia ngambil hajinya haji tamatu. Tahu tamatu? Tangi, mangan, turu. Tahu tangi? Bangun. Ngapain bangun? Ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Selesai sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, pulang ke hotel, ngapain? Mangan. Udah tamat tuh. Selesai mangan, turu. Haji tamat tuh, tangi, mangan, turu. Udah kerja itu aja kita. Nggak inget sama rumah. Kalau orang haji, kalau orang umroh, nggak inget sama yang di rumah. Karena nikmatnya ibadah. Insya. Jadi selama di Masjidil Haram perbanyak ibadah. Jangan sampai sholat berjamaahnya ditinggalkan. Dan di tempat-tempat mustajabah, Pak Haji Ardiansah pesen saya, doakan kita semua. Ya, doanya singkat aja, ya Allah ya Tuhan kami, jamaah yang melaksanakan atau yang menghadiri acara walimatul safar haji saya, semoga tahun-tahun berikutnya diberangkatkan, bisa melaksanakan ibadah haji, terutama yang ceramah. Ya kan begitu kan, terutama yang ceramah diberangkatin dulu, insya. Bukannya nyindir Pak Haji Ardiansah, cuma ngingetin doang. Diberangkatin syukur, gak diberangkatin kebangetan. Saya Pak Haji Ardiansah bodo amat, cuek aja, ngomong apa adanya saya. Nah itu dia. Banyak tempat-tempat mustajabah di Masjidil Haram, kita banyak berdoa. Di Masjid Nabawi juga banyak doa yang mustajabah tempat-tempatnya. Maka disitulah kita banyak memohon segala cita-cita kita, hajat dan keinginan kita, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, karena beberapa saat lagi kita akan masuk waktu zuhur. Belum lagi kita makan, sudah disediakan oleh Sohibul Bait. Kita akan makan bersama, makan pagi atau makan siang, nggak tahu ini. Ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan panjang umur, diberikan sehat jasmani dan rohani. Allah mampukan kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, berhaji atau berumrah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi firli wa li walidayya. Yang doa siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa زينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم طول عمرنا لطاعتك ورسولك وثبت إيمان وحسن أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وتوفنا على الإيمان والتوبة. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian apa-apa yang dapat saya sampaikan, semoga banyak manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi